sebelum kita memulai kelas, yaitu kita harus berdoa. Oke. Silakan mengajukan dirinya yang ingin. Oke, Apa Fiori. kan Mister tuh yang cap-cip-cipi. Fiori. Tunggu aku tutup pintu biar gak ada suara. Oke, good. Mister kan biasanya kan cap-cip-cup. Aku yang berdoa. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Semoga semua sehat di rumahnya dan tidak terkena COVID. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik dan materinya semua bisa dipaham. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Good. Oke, ini semuanya hadirkah? Hadir ya. Kurang satu, Albertus sakit katanya. Albertus. Iya. Kemarin perasaan masuk loh dia. Iya, hari ini tadi dia izin. Weh, pusing weh. Batiin atau itumu. Kenapa kau Tiffany? Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai sesuatu. Ada cerita di sini. Oke. Nah. Oke, jadi judul besarnya kan yang saya tulis di weekly adalah Tuhan dimuliakan dengan prestasiku. Oke, jadi ternyata kalau kita itu belajar dengan baik, kita mencapai prestasi yang baik, maka itu bisa memuliakan Tuhan. Maksudnya apa? Orang-orang itu bisa melihat kita, ya. Orang-orang juga bisa mengatakan, wow, anak-anak remaja Kristen ini bagus-bagus, nilainya bagus, prestasinya juga bagus. Otomatis, secara tidak langsung Tuhan itu senang. Karena anak-anak Tuhan itu punya prestasi yang baik. Itu memuliakan nama Tuhan itu tidak selamanya dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, datang ke gereja lalu saat teduh atau apapun itu, tidak selamanya begitu. Tetapi begitu anak-anak Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang membuat orang Kristen begitu ya, bagus ya. Akhirnya itu yang namanya kita secara otomatis memuliakan Tuhan. Mereka itu akan mengapresiasi, ya, mereka itu akan mengatakan bahwa Tuhan mereka itu luar biasa. Oke. Ya. Dan berikutnya adalah kalau kita berprestasi, kita juga akan menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memberikan saya hikmat. Nah, ini adalah jalan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Oke. Ada sikap yang harus kita pelajari ketika kita ingin studi kita, ya, sekolah kalian itu bisa menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan, maka tentunya ada sesuatu yang harus dibayar. Ya, oke. Untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka harus mengeluarkan harga. Benar apa? Betul. Benar ya? Kalau mau mendapatkan sesuatu yang bagus, maka keluarkanlah harga juga untuk itu. Oke, baru itu yang namanya layak. Kalau mau mendapatkan sesuatu tetapi tidak mau berkorban, tidak mau membayar apapun, tidak bisa. Itu tidak seimbang namanya. Nah, karena itu ya, supaya kita ini tidak memalukan Tuhan. Ya, kalau sampai memalukan Tuhan itu bagaimana maksudnya? Begini. Wah, itu kan anak Kristen tapi kok enggak naik kelas, tapi kok enggak berprestasi, tapi kok jahat, ya tapi kok kelakuannya seperti itu. Nah, ini bukan memuliakan Tuhan, ini mempermalukan Tuhan ini. Kita tidak boleh begitu anak-anak ya. Kita harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ya, itu baru namanya kita ini memuliakan Tuhan. Oke. Di dalam belajar ada beberapa aspek, ada beberapa hal yang harusnya kita ini berikan perhatian khusus. Oke. Jadi ketika ingin mendapatkan yang terbaik, maka perhatian kita pun
Ya, mata kita pun, telinga kita pun ini perlu fokus. Ya, itu seimbang. Karena manusia itu kan ada beberapa organ ini yang menonjol, yaitu mata. Maksudnya yang fungsinya itu cukup berperan penting. Mata, telinga, sama konsentrasi, sama pikiran kita itu harus fokus. Nah, kali ini kita akan membahas itu. Judulnya adalah melihat, mendengarkan, atau dengarlah, lihatlah, dengarlah, perhatikanlah. Nah, 3 poin ya. Ini 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita sebagai orang yang berprestasi, yang belajar itu harus punya 3 aspek ini. Harus memperhatikan 3 aspek ini. Oke, kita lanjut. Pernahkah kamu alami seperti anak laki-laki itu ketika maminya bertanya, mengapa kamu tadi tetap main futsal sehingga pulang terlambat dari sekolah? Kan mama sudah beritahu, hari ini kamu harus pulang pagian karena kita akan pergi ke dokter gigi. Anak laki-laki itu hanya menjawab apa? Loh, kapan mama ngomong gitu? Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya tidak mendengarkan dengan baik. Ya, orangnya itu mengabaikan, ketika diberitahu baru lewat 1 jam sudah lupa. Artinya dia tidak fokus, dia tidak konsentrasi, akhirnya lupa tentang apa yang disampaikan. Nah, ini adalah satu pelajaran. Berikutnya, pernahkah kamu kaget saat teman-temanmu mengumpulkan tugas tetapi kamu sendiri belum membuatnya? Kamu tidak ingat kapan gurumu beri tugas itu? Ini sering kejadian ini. Loh, emang ada tugas? Loh, tugasnya kapan? Apa itu? Karena tidak memperhatikan, ya, tidak fokus, tidak mau mendengarkan, acuh tak acuh, akhirnya kelewat. Orang-orang sudah dapat nilai 100, dia baru bikin. Ya, karena apa? Karena tidak memperhatikan. Atau ketika kamu mendapat nilai ulangan bahasa Inggris jelek, kamu mengatakan pada mama, Miss tidak pernah mengajarkan bahan itu, tetapi dia keluarkan soal-soal yang sulit. Ya, aku tidak bisa. Bukan tidak pernah diajarkan, tetapi adalah pendengaran, mata, dan perhatiannya itu tidak ke sana. Mungkin sibuk mengerjakan yang lain. Oke, saat gurumu sedang menerangkan pelajaran, apa yang kamu lakukan? Nah, ini ya, ini yang sering terjadi nih. Kita anggapnya yang kita kerjakan itu lebih penting daripada memperhatikan guru kita. Asyik menggambar, ini sering terjadi. Sibuk melamun, seru mengobrol. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menyimpangkan kalian ketika sedang belajar. Otomatis otak kita ini kan tidak bisa fokus ke 2 hal sekaligus. Mungkin bisa mendengarkan, tapi pasti tidak full. Oke, cuma bisa sebagian. Karena apa? Terbagi menjadi 2. Nah, oke, karena itu perlu memperhatikan. Mata ini harus fokus, telinga ini juga harus fokus. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana seharusnya kita memperhatikan ketika orang lain berbicara kepada kita. Oke. Anak-anak, ini berkaitan dengan karakter. Oke. Ya, berkaitan dengan karakter, bagaimana kita menjadi orang yang tepat melihat, mendengar, dan memperhatikan. Let's go. Oke. Ini adalah cerita yang sudah sangat sering kalian dengarkan dan mungkin ini tidak asing bagi kalian, saya tahu. Jadi ini terjadi pada Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun. Oke, jadi tiap-tiap tahun orang Israel itu akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Oke, itu adalah zaman Perjanjian Baru ya, sudah ya. Dulu di Perjanjian Lama Paskahnya itu adalah ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, sekarang mereka itu harus merayakan itu datang ke Yerusalem. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus itu berumur 12 tahun. Kemudian ia juga pergi bersama dengan saudara-saudaranya dan juga orang tuanya.
Nah, ketika hari raya itu berakhir, orang-orang ini kan pasti pulang. Perjalanannya mereka itu jauh, berhari-hari. Nah, mereka butuh waktu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Awalnya si Maria dan Yusuf itu mengira bahwa Tuhan Yesus ini sudah pulang bersama dengan kerabat yang lain. Setelah mereka berjalan seharian full, orang tuanya mulai menyadari bahwa ternyata kok enggak ada. Diperhatikan satu-satu, ya kan, di antara kerabatnya itu, kok Tuhan Yesus tidak ada. Mana nih Tuhan Yesus ini? Kemana dia? Nah, akhirnya mereka itu mulai mencari. Karena mereka itu sudah panik, mereka balik lagi ke Yerusalem. Kembali lagi, padahal sudah 1 hari perjalanan. Nah, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Pasti khawatir ya, orang tua terpisah dengan anaknya, dengan tidak ada informasi, pasti adalah satu hal yang mengkhawatirkan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Coba lihat, mereka mencari itu selama 3 hari, lama itu. Ya, Diem gitu dia terus sedang 3 hari. duduk di tengah-tengah para guru agama. Tuhan Yesus mendengarkan dengan penuh perhatian. Para guru agama itu berbicara. Dia juga bertanya kepada mereka. Oke, ini ada poin yang harus kita berikan perhatian khusus, yaitu Tuhan Yesus mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, this is the point. Oke, Tuhan Yesus mendengarkan dengan penuh perhatian. Maka dia bisa menjawab dan dia bisa bertanya. Oke, itu kuncinya. Semua orang yang mendengar Tuhan Yesus bertanya dan memberi jawaban sangat heran. Mereka heran akan kecerdasannya. Ini loh, para imam-imam, ya, para orang-orang yang ahli dalam Taurat, ya, orang-orang yang cukup paham mengenai isinya Taurat, isinya Alkitab itu. Nah, waktu bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus itu pandai menjawab. Oke. Mengapa Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan dengan baik? Karena Tuhan Yesus pintar sekali? Apakah itu? Atau karena Tuhan Yesus mendengarkan ketika mereka itu berbicara? Yang mana? Teori? Karena Tuhan Yesus mendengarkan mereka saat berbicara dan That's right. Oke, jadi tidak akan ditentukan seberapa pandai kamu, tapi yang menentukan seberapa kamu memperhatikan. Oke, mau sepandai apapun kalau dia sibuk sendiri ya enggak bisa juga. Oke, ya benar, karena Tuhan Yesus itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi walaupun kita pinter, ya walaupun menonjol misalnya kamu punya kecerdasannya itu di atas rata-rata, tapi tidak mendengarkan, ya ceroboh, maka sama saja tidak akan menghasilkan terlalu baik. Mungkin bisa saja malah buruk. Karena kita mengandalkan kecerdasan kita, tidak memperhatikan, tidak respect kepada orang lain ketika berbicara. Oke, seringkali aku tidak tahu mau tanya apa, karena waktu guru menjelaskan aku kurang memperhatikan. Aku sering bingung mau tanya apa. Biasanya aku diam saja. Bapak atau ibu guru sering berkata, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini terjadi kan? Ini hampir terjadi di semua kelas. Ketika guru itu mulai bertanya, anak-anak, adakah yang mau bertanya? Oke, jawaban yang paling sering adalah tidak ada. Tidak ada, Miss. Nah, oke, tidak ada itu ada 2 kemungkinan nih. Pertama, kalian sangat memahami. Oke. Yang kedua, tidak paham sama sekali. Nah, sangat memahami itu harusnya bisa memberi penjelasan dong. Ya kan? Atau seharusnya malah ketika memahami sekali itu ya timbul pertanyaan malah. Atau memberi informasi. Lah ini kalau cuma diam toh, artinya bisa jadi kemungkinan yang paling besar adalah tidak paham sama sekali. Apa yang menyebabkan kita tidak paham? Ya ini dia. Mungkin ketika guru itu menjelaskan, kalian ada pekerjaan lain. Ya, ada kesibukan lain.
Ada ketertarikan untuk hal yang lain. Hobi, maybe. Nah, ini akan mengalihkan fokus, konsentrasi, dan perhatian kita. Oke. Hari ini pelajaran yang paling penting itu adalah ini. Seperti Tuhan Yesus, dia itu cermat mendengarkan ketika para guru berbicara. Ini guru besar ini, mereka itu ahli dalam Taurat, tapi bisa mengapresiasi. Bahkan mereka mengatakan anak ini kok cerdas sekali. Karena apa? Dia memasang telinga. Ketika para imam itu berbicara, para pembesar itu berbicara, dia dengarkan dengan baik. Dia serap, ya kan? Dia tangkap apa yang mereka bicarakan, akhirnya dia bisa melontarkan pertanyaan. Bahkan ketika dia ditanya, dia pun juga bisa menjawab. Karena dia sudah mendengarkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam pertemuan ibadah-ibadah. Hari Minggu, kamu pun harus berlatih mendengarkan. Ada orang yang dipercayakan sebagai gembala yang memberikan cerita, sehingga pada waktu tertentu ketika kamu ditanya, ya bisa. Ketika diberi kesempatan bertanya, ya ada juga yang bisa ditanyakan. Nah, ini sangat tergantung di manakah perhatian kalian. Oke, kita baca ayat Alkitab dulu. Oke, coba Leon baca yang bahasa Inggrisnya. Ezekiel 40. Yang apa, Mister? Baca yang Itu bahasa soalnya Inggris. tadi share screen-nya nge-freeze. Oke. Look with your eyes and hear with your ears and set your heart on all that I show you. Ezekiel 40 double Not titik apa double. ya titik? Verse 4a. Double. Oke. Nah, di sini ada 3 poin ya di ayat Alkitab ini, di 4a. Yeskiel 40 ayat 4a. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Ini ada 3 poin ya. Lihat pakai mata, dengar pakai telinga, perhatikan. Ya, kita harus perhatikan. Konsentrasi kita itu harus fokus, harus mengarah kepada siapa kita sedang mendengar, kepada siapa yang sedang berbicara. Nah, ini ada 3 poin ini. Kalian catat ayat Alkitab ini. Ya, Ezekiel 40 4a. Ya, langsung. Ayo, dicatat dulu ayatnya. Yang mana? Yang Inggrisnya atau Indonesianya? Ya, boleh. Kalian mau yang mana? Salah satunya boleh, asalkan kalau saya menanyakan ayat ini keluar. Oke. Ini adalah dasar Alkitab ya. Tif. Nah, Nulis tuh bisa iya. ya. Aku sudah selesai tulis dua-duanya. Oke. Semuanya. Kalian sudah selesai semuanya? Salah satunya aja, Di enggak buku apa-apa. tulis tuh. Kalau mau 2, oke. Udah selesai. Have you finished, guys? Udah. Oke. Ini ada poin-poin untuk pembelajaran ya, untuk kita pelajari sama-sama.
Finish. Jawab itu ngapain lo, Mister? Kenapa? Kameranya lo. Sebentar ya. Aku ya iso lah, aku yang duwe OBS lo ya. Ada. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan cerita yang tadi, Tuhan Yesus saja butuh konsentrasi, butuh mendengar, apalagi saya, apalagi kita. Ya, kalau Tuhan Yesus saja butuh itu, saya terlebih-lebih. Saya lebih lagi. Artinya saya juga harus pakailah mata itu dengan baik. Ketika orang berbicara, perhatikan, lihat. Dengarkan dengan baik dan fokus, ya. Fokus memperhatikan apa yang sedang orang lain sampaikan, ya. Khususnya karena kalian adalah siswa, maka fokuslah kepada guru, kepada materi yang sedang disampaikan. Untuk apa? Ya supaya kalian itu menyerap sesuatu, mendapatkan sesuatu. Kalau enggak, ya itu cuma seperti apa ya? Cuma seperti mengisi presensi saja, cukup kehadiran saja. Lalu kalau ada tugas nanti kerjakan seadanya. Nanti kalau sudah ujian ya kerjakan juga tebak-tebak saja. Nah, ini tidak baik. Oke, ini tidak akan membuat kalian berkembang. Tidak akan ada penambahan ilmu. Itu cuma seperti formalitas saja sekolahnya. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, poin yang pertama, belajar cermat, mendengar penjelasan guru di dalam kelas. Ini penting, supaya tidak timbul, loh, ini kayaknya belum ada deh, belum dibahas. Ya, itu sebenarnya sudah, tapi mungkin kita yang tidak perhatikan. Yang kedua, belajar cermat mendengar kakak gembala sekolah minggu atau ketika beribadah, ya, anak-anak. Oke, ini adalah ketika kalian bergereja sekolah minggu itu, remaja itu juga harus memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, bertanya bila tidak mengerti. Ini yang penting nih. Kan ada istilah kayak gini. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya ini maksudnya kalau tidak bertanya, udah tidak ngerti sebenarnya, tapi tidak mau bertanya, malu gitu. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Oke, menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, ini sebaliknya dari nomor 3. Ketika kalian ditanya, ketika guru melemparkan pertanyaan di room, ya di Zoom ini, maka jawablah. Jangan cuma diam toh, jangan cuma lihat-lihatan. Kalau memang tidak mengerti, jawab juga. Oh, saya belum mengerti, Mister. Coba ditanyakan ke yang lain. Atau saya belum mengerti, kira-kira itu jawabannya seperti apa, Mister. Nah, ini namanya kita juga belajar sambil mendengarkan, kita merespon orang lain juga. Akhirnya komunikasi di dalam kelas itu berjalan dua arah, bagus. Lah, sudah online begini, lalu tidak direspon, Mister Buman itu kayak orang pidato. Ya toh? Nah, kalian bisa dapat apa enggak? Ya bisa jadi enggak dapat gara-gara tidak ada respon. Gara-gara tidak ada feedback. Mister memang butuh itu. Kalian ngomong saja tidak apa-apa. Mister, saya kurang mengerti yang ini. Maksudnya apa? Jangan dibiarkan lewat. Lalu ketika Mister Human giliran yang bertanya, maka siap dijawab. Jawaban itu bisa saja benar, bisa saja sangat benar, bisa saja ya sekedar ya ini menjawab. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak ada yang salah kok. Sepanjang kalian mau mencoba. Oke. Ini ada tanya jawab. Ini akan saya jadikan tugas saja. Kalian akan mengerjakan ini berdasarkan cerita yang telah kita dengarkan. Itu gampang, tidak akan susah. Saya akan kirim ke WhatsApp. Itu pasti gampang. Pasti bisa menjawab. Oke. Saya tunjukkan itu lagi, aku mau foto. Oh, mau difoto ini, silakan boleh. Nah, jadi anak-anak, pada kesempatan ini kita belajar aspek melihat, mendengarkan, dan bagaimana kalian ini bisa fokus memahami, ya, fokus kepada pembicaraan, fokus kepada orang tertentu, dan terutama karena kita adalah murid, maka ini berurusan atau berkaitan dengan kepada guru kalian. Ya, kita memiliki teladan yang sangat baik di dalam Alkitab.
yaitu Tuhan Yesus. Meskipun dia adalah Allah, meskipun dia adalah Tuhan, tapi dia memberi contoh, dia memberi teladan ini yang luar biasa. Apa? Yaitu dia mengerjakan itu dengan baik. Akhirnya orang-orang semakin kagum sama dia. Ya, semakin appreciate. Ya. Wow, luar biasa. Padahal masih 12 tahun. Kalian umurnya berapa? Tahun ini 12. 12. 12. Nah, seumuran kalian tuh. Aku 12 pas. Pas ya 12. Good. Oke. Ini saya akan kirim ke WhatsApp ya biar kalian bisa jawab. Oke. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan Tahu aku jawabannya itu. atau ada yang mau saya tanya? Oke, Fiori. Kapan tanya jawabnya dikumpulkan? Besok. Boleh sekarang, kalau selesai hari ini boleh langsung. Itu bagus, saya suka kalau ada yang berani mengerjakan cepat, lalu langsung dikumpulkan. Boleh juga besok, terakhir besok, tapi saya batasi ya, karena itu jawabannya tidak terlalu panjang, jadi harusnya tidak susah. Mister, Terakhir. Aku hampir halo? Ya, jawab Leon. Mister? Itu nanti soalnya ditulis atau tidak? Jawabannya saja, biar tidak terlalu banyak kalian tulis ya. Jawaban saja. Oke, saya tetap ingatkan yang belum ngumpulin yang minggu lalu, ya, silakan dikumpulin juga. Tetap saya Yang hitung tugas 3 tugas-tugas tokoh itu. Alkitab itu tuh. Ya, saya tetap hitung tugas-tugas itu supaya apa? Supaya kalian tidak kosong nilainya. Tetap diisi dan itu juga merupakan namanya tanggung jawab. Oke. Harus bertanggung jawab. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, belum ada. Saya berharap cukup pahamnya, kalian cukup memahaminya. Dan jangan lupa ini ada ayat Alkitabnya, kalian tulis. Terus poin pembelajarannya ini ditulis juga. Ya. Kalian tulis. Ini ditulis dulu yang belum menulisnya. Tiffany sudah? Udah. Sudah. Semuanya sudah? Oke. Jadi kita ngapain? Oke, kalau sudah, kita akan mengakhiri kelas kita. Ya, nanti tugas itu kalian segera kerjakan, dijawab saja sesuai dengan cerita. Tidak akan sulit dijawab, karena itu cuma pertanyaan untuk mereview cerita yang telah kita dengarkan. Sambil poin-poinnya diperhatikan anak-anak ya. Kita jawab Bahwa kok, Mister. ketika kita ingin ya menjadi seorang yang berprestasi, yang prestasinya itu memuliakan Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ya, ada poin-poin yang menjadi bagian kita. Kita harus menjadi orang yang berkonsentrasi dengan baik. Ya, telinga kita ini harus diarahkan, mata kita harus melihat dengan baik. Kalau tidak, kalau kalian acu tak acu, ya maka mungkin prestasinya pas-pasan atau mungkin bisa juga anjlok, jelek. Nah, ini kita akan memalukan Tuhan kita sendiri. Ya, padahal Tuhan kita itu dia memberi teladan loh kepada kita. Dia memberi contoh untuk kita ikuti. Itu bukan pameran. Ya, jadi hindari hal-hal ini ya. Ini hal-hal yang bisa membuat kita kekurangan pemahaman, kekurangan konsentrasi, ini harus dihindari. Ya, dan ini terbiasa, memang terjadi ini. Ini sering kali terjadi. Kita hindari hal-hal itu. Kita melakukan sesuatu itu harus serius, sepenuh hati dan harus dengan cermat. Oke. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita akan menutup kelas kita dengan berdoa lagi. Dan siapa yang akan berdoa? Carlton. Oke, Carlton. Oke, yang lain otomatis di mute ya. Siapa Mister yang mimpin doa? Carlton.
Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah melancarkan Zoom hari ini. Sekarang kita sudah belajar dengan baik. Semoga pelajaran yang kita pelajarkan jadi berkat untuk masa depan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kalian. Puji Tuhan. Oke. Makasih hari ini. Sebelum kalian pergi, Tuhan wah, memberkati. jawab kalian udah pergi ya. Siapa yang sudah kabur nih? Banyak orang dari. Boy, aku belum pergi, Boy. Udah pergi duluan ya beberapa orang. Tidak apa-apa. Oke, jadi tetap diingatkan ya. Kemanapun kalian pergi, kalau keluar rumah, tetap pakai masker ya. Terus pakai masker. Dan bawa Masker hand nih, Joab. sanitizer. Iya, bawa hand sanitizer. Cuci tangan sesering mungkin pakai air mengalir. Ya, hindari juga kalau ada kerumunan ya, jangan terlalu mepet-mepet. Oke? Sekarang kita tidak tahu, corona itu kan tidak kelihatan, jadi bisa saja kita kena. Oke gitu ya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, God bless you. Bye-bye.